Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya? Oke, hari ini kita masuk perkuliahan mediasi dan advokasi dalam hukum keluarga Islam. Hari ini kita materi keberapa? materi ke-7. Iya, ketujuh tentang apa itu? Peran mediator dalam hukum keluarga Islam. Oke, peran mediator dalam hukum keluarga Islam. Dan sebelum materi ini, materi yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan mediasi. Oke, masih ingat apa itu mediasi? Masih, Bu. Oke, apa itu Rahel, mediasi? Pengertian mediasi yaitu dalam pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 2008 telah dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator, sama dengan pengertian yang ada dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 1 ayat 1. Oke, berarti mediasi itu dalam pasal 1 ayat 7 dan dalam pasal 1 ayat 1. Dalam Perma nomor 1 tahun 2008 dan Perma nomor 1 tahun 2016. Jadi, mediasi itu sebenarnya cara penyelesaian sengketa dengan jalan perundingan. Dan tujuannya apa? Untuk memperoleh kesepakatan. Unsur mediasi yang pertama dengan jalan perundingan, yang kedua adanya pihak ketiga, ya. Yang ketiga itu tugas mediator untuk membantu penyelesaian sengketa. Yang keempat, kewenangan untuk membuat suatu keputusan. Dan yang kelima, mediasi itu bersifat informal, ya. Beda antara formal sama Oke, selanjutnya capaian pembelajaran kita ada 3, ya. Ini sudah sesuai dengan RPS. Yang pertama itu ada peran mediator, yang kedua ada peran mediator di pengadilan atau litigasi, dan yang ketiga ada peran mediator di luar pengadilan atau non litigasi. Oke, sebelum kita masuk perannya, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu nih sama mediatornya. Kira-kira siapa sih mediator itu? Ada yang tahu apa itu mediator? Penghubung. Oke, silakan Yanti. Penghubung atau perantara. Oke, penghubung atau perantara. Ada yang lain? Hasbi? Sama jawaban. Oh, sama ya. Sama dengan Yanti ya. Oke, jadi mediator itu sebagai pihak penengah terkait dengan persengketaan yang terjadi. Dia juga bisa disebut sebagai penghubung atau sebagai sebagai perantara. Dan selanjutnya, untuk menjadi mediator itu ternyata bukan hal yang mudah. Ada salah satu syarat yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah harus mengikuti namanya pelatihan. Pelatihan apa? Mediator, iya. Jadi pelatihannya itu biasanya dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi, dan itu oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan biayanya juga lumayan, sekitar 7 juta atau 8 jutaan untuk mengikuti pelatihan. Tapi setelah itu kalian bisa menjadi mediator. Siapa yang cita-cita jadi mediator? Rahel? Oh, hakim. Anggi? Enggak ya. Yanti? Enggak ada yang berminat ya, berarti nggak usah kita ajarkan. Oke. Selanjutnya kita akan tahu terkait dengan peran mediator ini ada 3, ya. Yang pertama, mediator itu mendorong para pihak untuk bersikap aktif. Dalam hal ini, aktif itu untuk menelusuri, untuk menggali kepentingan para pihak dalam hal penyelesaian sengketa. Yang kedua, terkait untuk membaca keseimbangan posisi pihak yang bersengketa. Karena kita tahu kadang pihak yang bersengketa itu posisinya tidak sejajar. Ada mereka dari kalangan yang ekonomi ke atas dan ada mereka dari kalangan ekonomi ke bawah. Ya, makanya dalam hal ini mediator itu harus bersikap netral. Sementara kaya dia tidak boleh berpihak kepada yang kaya, gitu kan? Oke, yang ketiga, untuk membangun citra mediator dalam pandangan pihak yang bersengketa. Artinya, mediator ini harus membangun kepercayaan
agar apa yang diungkapkannya para pihak itu percaya dan mau mengikuti arahan serta bimbingan dari mediator. Gitu ya. Ada 3 terkait dengan peran mediator. Selanjutnya kita akan masuk kepada mediasi secara litigasi dan nanti ada mediasi secara non litigasi. Terkait mediasi litigasi ini ada yang tahu pengertiannya? Mediasi litigasi itu Bu, mediasi di dalam pengadilan. Oke, mediasi di dalam pengadilan. Biasanya mediatornya ini ada dari hakim dan ada dari kalangan non hakim. Kira-kira kalangan non hakim itu siapa? Yang tadi yang mengikuti pelatihan mediator ya. Tapi kalau misalnya dia hakim, dia memang sudah kerja di pengadilan sebagai hakim. Dan kita lihat ketika mereka melalui proses litigasi ya, memang tahapan pertama itu adalah proses mediasi. Apabila mediasi berhasil, maka mereka akan memperoleh namanya akta, bukan akta lahir, akta ya, akta perdamaian. Dan terkait litigasi ini juga banyak yang komplain, katanya yang biayanya mahal gitu kan, prosesnya yang ribet dan membutuhkan waktu yang lama. Dan selanjutnya mediasi non litigasi, ini mediasi di luar pengadilan ya. Jadi biasanya orang lebih suka ke mediasi non litigasi. Bahkan sebelum mereka ke mediasi di pengadilan, mereka sudah menyelenggarakan mediasi non litigasi, yakni di luar pengadilan. Karena apa? Karena memang lebih mudah ya, dan dia lebih efisien, tidak berbelit-belit, dan hasilnya adalah win-win solution. Apa kira-kira arti win-win solution? Sama-sama diuntungkan. Iya, sama-sama diuntungkan. Dua-duanya sama-sama menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tapi dua-duanya menang. Itu dia mediasi non litigasi. Oke, mungkin itu terkait materi kita ya. Sampai di sini mungkin ada yang mengganjal, ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya Oke, Hasbi. mau nanya Bu soal peran mediator. Oke, peran mediator. Tadi peran mediator yang pertama itu kan untuk agar mediator mendorong para pihak untuk bersifat aktif. Jadi saya yang bertanya Bu, maksud yang bersifat aktif ini gimana? Oke, maksud dari bersifat aktif ini artinya mediator itu harus menelusuri atau menggali permasalahan yang ada sehingga akan ditemukan namanya metode atau strategi untuk penyelesaian masalah. Jadi setelah ditemukan strateginya, ada solusi yang bisa disampaikan kepada para pihak dan itu harusnya diikutin sama para pihak. Ya, dari keputusan tersebut tidak ada yang saling dirugikan, tapi namanya win-win solution. Oke, selanjutnya ada lagi. Oke, Rahel. Kira-kira Bu, bagaimana perbedaan mediasi non litigasi dan mediasi litigasi? Oke, perbedaan mediasi litigasi dan non litigasi. Maaf Bu, tadi maksudnya perbedaan biayanya Bu. Oh, perbedaan biaya. Oke. Terkait dengan mediasi litigasi, ini biasanya untuk mediasi aja biayanya itu sekali berperkara 100.000. Tapi itu di luar biaya pendaftaran dan lain-lainnya. Kita tahu kalau misalnya ke pengadilan kan ada proses-proses yang harus dilalui. Tapi kalau non litigasi itu tidak ada aturannya. Ya, itu berdasarkan kesepakatan para pihak. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Oke, sudah paham ya terkait dengan peran mediator dalam hukum keluarga dalam keluarga Islam. Jadi ada poin-poin penting memang yang harus kita ingat terkait dengan peran mediator ini. Terkait mediator ini nanti perannya itu bisa untuk agar mediator itu bersifat aktif. Selanjutnya kalau bisa menumbuhkan kepercayaan kepada para pihak agar para pihak itu mau
atau simpati kepada mediatornya dan mau menerima saran serta masukan. Dan dalam hal ini sebenarnya kita lagi gencar-gencarnya terkait dengan namanya moderasi beragama. Jadi sebenarnya mediasi ini kan arahnya itu adalah perdamaian, ya. Dan kita dalam toleransi beragama juga harus mengedepankan namanya perdamaian. Jadi kalau bisa mediasinya ini berhasil supaya damai, ya kan? Oke, selanjutnya mengenai tugas nih. Kira-kira kalau dikasih tugas seneng atau enggak? Seneng ya? Oke, mengenai tugas kita minggu depan tugasnya review buku, ya. Terserah boleh buku apa aja. Ada buku mediasi ini karangan dari Mas Pur Hidayat atau boleh dari yang lainnya. Boleh diambil dari perpustakaan atau boleh beli buku juga, ya. Kalau emang mau punya buku sendiri. Dan ini minggu depan akan kita bahas, ya. Oke, mungkin sampai sini aja pertemuan kita. Mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi